وزمرة المؤمنين رحمهم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصبيك يوم الجمعة أنصت فالإمام يوتك فقد نبض أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur dari dalam hati, ucapan dan tindakan atas segala karunia nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Ungkapan syukur ini diharapkan pula semakin menguatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam wujud menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan ini sendiri merupakan tujuan sekaligus barometer kesuksesan seseorang dalam menjalankan puasa yang saat ini sedang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan rahmat, yaitu ad-dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah, untuk menggapai predikat takwa ini tentu harus ada upaya dari diri kita untuk senantiasa memprioritaskan kualitas dalam pelaksanaan ibadah, termasuk di dalamnya ibadah puasa. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, namun harus ada komitmen untuk menahan diri dari perbuatan yang dapat menghilangkan keutamaan dan pahala puasa. Upaya untuk meningkatkan kualitas puasa ini dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, terus mengalami tantangan baik dari setiap individu maupun lingkungan. Terlebih saat ini kita hidup di tengah era digital. Seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi saat ini, kita bisa merasakan bersama bagaimana derasnya informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Semua itu terjadi karena kemudahan-kemudahan yang disuguhkan teknologi untuk membantu manusia. Kemudahan yang disuguhkan oleh teknologi ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Hal yang baik di tengah era digital harus kita maksimalkan, dan hal negatifnya harus kita buang atau kita tinggalkan. Maksimalisasi sisi positif dari kemudahan di era digital bagi puasa kita ini bisa kita lakukan dengan memanfaatkannya sebagai wasilah
atau sebagai alat dalam mempertebal keimanan serta meningkatkan ilmu dan pengetahuan tentang agama. Saat ini bisa dengan mudah kita dapatkan mau'izah hasanah, ceramah agama, ataupun kajian berbagai jenis kitab melalui berbagai platform program di internet. Melimpahnya konten-konten semacam ini harus bisa kita manfaatkan, khususnya di bulan Ramadan ini. Namun kemudahan ini juga harus diiringi dengan selektivitas tinggi dalam memilih kajian agama di internet, khususnya media sosial seperti YouTube, Facebook, dan sejenisnya. Kehati-hatian memilih kajian Islam ini agar kita benar-benar belajar ilmu agama dari ulama yang benar, jelas silsilah keilmuannya, serta alim dalam bidangnya. Dengan maksimalnya kita memberi asupan rohani yang tepat pada diri kita selama bulan puasa, maka insya Allah kualitas puasa kita pun akan meningkat. Ketika rohani kita mampu terisi dengan asupan positif, maka kita pun akan memiliki ghirah, memiliki semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah, perkembangan di era digital saat ini juga memiliki dampak negatif bagi kualitas ibadah puasa kita. Hal ini jika kita terlena dengan pemanfaatan media digital yang tidak terkendali. Belum lagi dampak negatif lain ketika kita banyak bermedia sosial, seperti melakukan ghibah, namimah, ujaran kebencian, terpapar hoax, dan pertengkaran di media sosial. Semua itu sudah dipastikan akan menurunkan kualitas ibadah puasa kita. Alih-alih mendapatkan pahala, kita bisa hanya mendapatkan laba dan dahaga saja dari ibadah puasa yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, Rabba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal aks. Yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dan haus saja. Hadis riwayat An-Nasa'i. Beberapa waktu belakangan ini kita menyaksikan baik melalui media televisi maupun media sosial dipenuhi dengan berbagai ujaran kebencian dan saling menyalahkan antara sesama anak bangsa. Ujaran kebencian yang diakibatkan karena susahnya kita saling memahami dan saling memaafkan, padahal perbuatan saling membenci, saling hujat dan mencela merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun fala tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?
maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Sungguh perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut langsung menghujam bagi orang yang suka mencela, perbuatan yang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa, perbuatan yang akan menyebabkan tumpahnya pertikaian di antara sesama anak bangsa. Sungguh merupakan perbuatan yang sangat tercela. Namun demikian, betapapun kerasnya peringatan Allah, masih saja banyak di antara kita yang selalu berusaha untuk mencari kesalahan saudara sendiri. Penyebabnya tidak lain karena kita tidak lagi memahami pesan-pesan maupun peringatan Allah SWT melalui Al-Quran, pesan-pesan dan peringatan Nabi Muhammad SAW melalui hadis yang sungguh jika kita renungkan, bukan saja kita akan takut untuk melakukan perbuatan tersebut, namun juga akan menjadikan kita semakin menjaga perilaku baik dalam keseharian maupun bermasyarakat melalui media sosial. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwa perbedaan merupakan sunatullah, merupakan kehendaknya. Terlebih Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan bangsa Indonesia dengan ratusan suku, budaya, bahasa, dan banyak agama. Maka patutlah kiranya kita bersyukur serta menjaga perdamaian di bumi pertiwi yang sama-sama kita cintai ini. Perkembangan di era digital saat ini bisa juga memiliki dampak negatif bagi kualitas ibadah puasa kita. Hal ini jika kita terlena dengan pemanfaatan media digital yang tidak terkendali. Ambil contoh saja, dengan kemudahan yang ada, kita menghabiskan waktu hanya untuk berselancar dan bermalas-malasan dengan HP kita setiap hari. Kemudahan dalam mengakses dan berwaspadanya kita dalam memilih berbagai konten internet juga semakin memberi peluang kita menemukan serta melakukan banyak maksiat. Jika zaman dahulu kemaksiatan dilakukan dengan cara konvensional, maka saat ini kemaksiatan bisa juga dilakukan dengan cara digital, sengaja maupun tidak sengaja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah, jika saja kita sebagai anak bangsa, terutama umat muslim, mau mencermati dan mau merenungi sejenak pesan-pesan dan peringatan Allah yang termaktub dalam Al-Quran, pastilah pesan-pesan tersebut akan menjadikan kita semakin mawas diri dan menjadikan kita malu untuk bertikai antara sesama anak bangsa, terutama sesama umat Islam. Karena sejatinya antara satu muslim dengan muslim lain adalah saling bersaudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Perintah menciptakan perdamaian langsung dimuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya sangatlah tidak pantas kita sebagai hambanya justru yang memicu terjadinya pertikaian. Oleh sebab itulah, sebagai umat muslim yang benar-benar mengamalkan ajaran agamanya, tentu akan sadar betul bahwa hidup di Indonesia yang penuh kedamaian merupakan sebuah anugerah dan nikmat dari Allah yang wajib hukumnya kita jaga bersama.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Semoga kita semua dapat belajar dari berbagai perpecahan di belahan negara lainnya, belajar untuk menjaga perdamaian serta menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Marilah bererat tali persatuan untuk menuju Indonesia yang unggul dengan memperkuat ukhuwah Islamiyah, memperkuat ukhuwah wataniyah, dan mempererat ukhuwah basyariyah yang tentunya akan membawa Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Marilah ke depan kita bijak dalam beraktivitas di era digital, khususnya di bulan Ramadan ini, untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Kuatkan dalam diri kita untuk menggunakan teknologi digital secara berhati-hati dan hanya untuk hal-hal yang bermanfaat saja, sehingga kita bisa terhindar dari dosa-dosa digital. Semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang memiliki umur yang diberkati Allah SWT, sehingga kita dapat memanfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya dan dapat menjalankan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang setiap harinya memohon ampun dan perlindungan Allah SWT, sehingga mendapatkan rahmat dan maghfirahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi waskuru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa tahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardahuma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'ina wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warḍu anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adilal syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muhadiyaka wa ansur man nasaruddin wa ahdul man khadaral muslimin wa damir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala wal waba wal zalazil wal mihan
وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله